Pemirsa, 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi pun menggelar olah TKP untuk menemukan dugaan awal penyebab kecelakaan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP, dugaan kecelakaan disebabkan sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Hal ini disarai dari tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Kalau di TKP kita sudah semua di olah TKP, ya semua sudah masih dalam penyelidikan untuk memastikannya dia pengemudi itu kelalaian atau konsentrasinya dalam mengendalikan kendaraan. Kita belum bisa menyimpulkan akibat faktornya apa itu bisa. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Adapun korban meninggal dan korban luka merupakan penumpang mobil travel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVAI News melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil travel yang menabrak bagian belakang truk terjadi di kilometer 189, tepatnya di ruas tol Cisumdawu, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya terluka. HS. Oh, bineka. Dari rekaman video amatir warga, puing-puing dari kendaraan yang terlibat kecelakaan berserakan di tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel bernomor polisi D7838AV yang menabrak belakang mobil box bernomor polisi B9652TEZ yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan mobil travel yang terlibat kecelakaan mengangkut 7 orang penumpang. 3 orang korban meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusuma beserta korban luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mobil travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara, tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi? Jalan, dua-duanya sama berjalan, kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box, bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di gerbang tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVAI News melaporkan. Pemirsa, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini dipimpin langsung oleh 3 Jenderal Polri. Tiga Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alpha Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Di tengah medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun terus dilakukan.
Sebanyak 521 personel gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai, hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alfa Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Miyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa kasus kepemilikan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru divonis 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah menanam, memelihara narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja seberat 1 kilogram. Persidangan ketiga terdakwa kasus kepemilikan ladang ganja di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Lumajang, Jawa Timur digelar di Pengadilan Negeri Lumajang Selasa siang. Terdakwa masing-masing Tomo, Tono, dan Bambang menjalani vonis secara bergiliran di ruang Garuda yang dipimpin Hakim Ketua Redite Ika Septina. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum karena menanam, memelihara narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja melebihi 1 kilogram. Vonis yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Usai vonis, ketiganya menyatakan pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Karena hal ini sudah jadi kami akan melakukan pikir-pikir dulu untuk selanjutnya apakah nanti ada banding ataukah tergantung dari omongan saya nanti kepada Bambang atau terdakwa gitu. Sebelumnya, kasus temuan ladang ganja di kawasan hutan Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang yang masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terungkap pada September 2024. Ditemukan 59 titik ladang ganja dengan total barang bukti sebanyak 47.000 lebih tanaman ganja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax untuk menerasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Tersangka mengedit video Gubernur Jatim,
yaitu Dr. Penulis Kausa Dr. Anda Hajah Kopifah Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran murah seharga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk menjadi korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai 43 juta rupiah, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.